islah adaan hadzal mayyiti lillahi ta'ala. Usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardu kifayatin imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Sanjaya dengan NPM 2358441. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tata cara mengurus jenazah. Proses pengurusan jenazah dalam Islam mengikuti tata cara yang diilhami oleh ajaran Quran dan hadis. Yang pertama itu mandi.
Jenazah harus dimandikan oleh orang yang terpercaya dan beriman. Prosedur ini mengikuti ketentuan syariat untuk membersihkan jenazah. Yang kedua, dikafani atau kapan. Jenazah harus dikafani dengan kain khusus yang sesuai dengan tuntunan agama. Yang ketiga, sholat jenazah. Sholat khusus untuk jenazah dilakukan dengan melibatkan jamaah yang hadir. Ini mencakup doa dan tuntunan tertentu. Yang keempat, pemakaman. Jenazah segera dimakamkan idealnya dalam waktu 24 jam. Proses ini dilakukan dengan penuh kehormatan dan sesuai dengan tata cara Islam. Nah, itu sedikit tata cara atau mengurus jenazah. Tata cara ini diambil dari tuntunan Nabi Muhammad SAW dan dijelaskan dalam beberapa hadis. Mandi atau guls. Hadis yang merujuk pada tata cara mandi jenazah adalah dari Aisyah radhiyallahu an. Ia berkata, aku pernah dimandikan oleh Rasulullah SAW dari tempayan yang mengandung air. Beliau mengambil tangan kiri untuk membasuh dan menyiram. Beliau tidak menggunakan air sebanyak yang digunakan untuk mandi junub dan tidak menggosok tubuh. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, kapan atau kap. Hadis yang menjelaskan tata cara mengkafani adalah yaitu aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kafanilah jenazahmu dengan bahan kain yang baik. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, sholat jenazah. Hadis tentang salat jenazah. Barang siapa yang mensalati jenazah dengan imam, ia akan mendapat pahala 1 qirot. Dan barang siapa yang menyempurnakan sholatnya hingga jenazah itu dikubur, ia akan mendapatkan 2 qirot. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, pemakaman atau takfir. Hadis yang menekankan kecepatan dan dalam pemakaman. Secepatnya hendaklah kalian memakamkan jenazah jika ia orang salih, maka cepatlah memberinya kesempatan untuk bertemu dengan kebahagiaan. Jika bukan, maka cepatlah kalian melepaskan beban dari leher kalian. Hadis riwayat Bukhari. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Pada Allah mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Sanjaya dengan NPM 2375841. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tata cara mengurus jenazah. Proses pengurusan jenazah dalam Islam mengikuti tata cara yang diilhami oleh ajaran Quran dan hadis. Yang pertama itu mandi. Jenazah harus dimandikan oleh orang yang terpercaya dan beriman. Prosedur ini mengikuti ketentuan syariat untuk membersihkan jenazah. Yang kedua, dikafani atau kapan. Jenazah harus dikafani dengan kain khusus yang sesuai dengan tuntunan agama. Yang ketiga, sholat jenazah. Sholat khusus untuk jenazah dilakukan dengan melibatkan jamaah yang hadir. Ini mencakup doa dan tuntunan tertentu. Yang keempat, pemakaman. Jenazah segera dimakamkan idealnya dalam waktu 24 jam. Proses ini dilakukan dengan penuh kehormatan dan sesuai dengan tata cara Islam. Nah, itu sedikit tata cara atau mengurus jenazah. Tata cara ini diambil dari tuntunan Nabi Muhammad SAW dan dijelaskan dalam beberapa hadis. Mandi atau guls. Hadis yang merujuk pada tata cara mandi jenazah adalah dari Aisyah radhiyallahu an. Ia berkata, aku pernah dimandikan oleh Rasulullah SAW dari tempayan yang mengandung air. Beliau mengambil tangan kiri untuk membasuh dan menyiram. Beliau tidak menggunakan air sebanyak yang digunakan untuk mandi junub dan tidak menggosok tubuh. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, kapan atau kap. Hadis yang menjelaskan tata cara mengkafani adalah yaitu aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kafanilah jenazahmu dengan bahan kain yang baik. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, sholat jenazah. Hadis tentang salat jenazah. Barang siapa yang mensalati jenazah dengan imam, ia akan mendapat pahala 1 qirot. Dan barang siapa yang menyempurnakan sholatnya hingga jenazah itu dikubur, ia akan mendapatkan 2 qirot. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, pemakaman atau takfir. Hadis yang menekankan kecepatan dan dalam pemakaman. Secepatnya hendaklah kalian memakamkan jenazah jika ia orang salih, maka cepatlah memberinya kesempatan untuk bertemu dengan kebahagiaan.
Jika bukan, maka cepatlah kalian melepaskan beban dari leher kalian. Hadis riwayat Bukhari. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Pada Allah mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.